Bau busuk itu sudah 2 hari mengambang di udara. Kampung Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Namun, warga tidak menaruh curiga. Mereka mengira itu bau bangkai ikan yang dibuang di kebun pisang. Tapi, ketika bau busuk itu semakin menyengat, beberapa warga memutuskan mencari sumber bau tersebut. Saat menelusuri semak-semak kebun pisang pada hari Selasa, 18 November 2025, mereka menemukan sebuah karung tergeletak mencurigakan. Karung itu terlihat kusam, kotor, dan seperti sudah lama berada di sana. Merasa ada yang janggal, mereka pun mendekat. Saat dicoba diangkat, karung itu terasa berat. Beberapa orang akhirnya memberanikan diri membuka ikatan karung tersebut. Di dalamnya masih ada bungkusan plastik hitam, sebuah kantong plastik sampah yang diikat dengan kuat. Saat kantong plastik itu berhasil dirobek, warga pun terdiam dan terpaku. Mereka sangat terkejut. Sebuah kepala dan pundak kiri manusia menyembul dari dalam kantong plastik hitam tersebut. Jasad itu berada dalam posisi telungkup, sudah membusuk dan tak bernyawa. Warga pun menjadi gempar. Kebun pisang yang tadinya sunyi mendadak menjadi tempat kejadian perkara yang ramai dikunjungi warga. Usai menerima laporan warga, petugas Polsek Cikupa bersama tim Inafis Polres Tangerang langsung menuju ke lokasi. Lokasi diamankan dengan membentangkan garis polisi di area sekitar. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di area kebun pisang. Jasad pria itu ditemukan dalam kondisi membusuk cukup parah. Bau yang tercium sejak 2 hari sebelumnya menjadi petunjuk awal bahwa korban kemungkinan telah meninggal beberapa hari sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memperkirakan jasad telah berada di lokasi tersebut hampir 1 minggu. Di lokasi penemuan, polisi tidak menemukan apapun yang bisa mengungkap identitas korban. Tidak ada KTP, tidak ada dompet, tidak ada ponsel. Tubuh itu seperti sengaja dihapus dari jejak siapapun. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan proses autopsi. Dari hasil pemeriksaan luar, tim forensik menemukan luka terbuka pada leher sisi kanan akibat kekerasan senjata tajam. Juga ada luka memar pada lengan atas kanan dan bibir. Proses identifikasi pun tidak berjalan mudah. Tim kedokteran forensik mengalami kesulitan mengungkap identitas korban karena sidik jari korban sudah membusuk. Ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan korban akhirnya disebar polisi ke jejaring media sosial. Polisi juga mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke kantor kepolisian terdekat. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya identitas jasad itu terungkap. Korban itu bernama Danu Wartasaputra. Usianya 21 tahun, seorang warga Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Namun pengungkapan identitas ini masih menyisakan pertanyaan. Mengapa pemuda itu bisa berakhir dibungkus karung dan dibuang di kebun pisang? Dan siapa yang tega melakukan itu? Inilah kisahnya. Danu Wartasaputra, biasa dikenal dengan nama Danu. Usianya 21 tahun. Tidak banyak informasi tentang kehidupan sosok pemuda ini. Ia hanya diketahui sebagai seorang pemuda yang berasal dari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Ia berasal dari kalangan keluarga yang sederhana. Di keluarganya, Danu dikenal memiliki pribadi yang baik dan ramah. Ia juga dikenal sebagai sosok yang gemar membantu keluarganya. Ia juga dikenal sangat mencintai keluarganya. Danu menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya hingga lulus SMA. Seperti banyak pemuda seusianya, selepas SMA, ia memilih merantau, meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan yang lebih baik di Tangerang. Di kota inilah Danu tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Kampung Bunut, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Sebuah lingkungan yang dihuni para perantau, buruh, dan pekerja serabutan.
Di tempat ini pula, Danu berkenalan dengan Esa, sesama perantau dari Lampung. Mereka sama-sama pendatang, jauh dari keluarga dan hidup dengan keterbatasan. Hubungan mereka berawal dari hal sederhana, obrolan ringan, berbagi cerita tentang kampung halaman, berbagi keluhan tentang kerasnya hidup di perantauan. Seiring waktu, hubungan itu berubah menjadi persahabatan. Dalam kehidupan perantau, persahabatan sering tumbuh tanpa rencana. Tidak resmi, namun terasa penting. Tak ada cerita konflik besar di antara mereka, tak ada juga kabar tentang permusuhan. Tak terasa jalinan persahabatan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Maka tidaklah mengherankan jika mereka menjadi saling percaya, saling bergantung, dan akhirnya mereka saling meminjam uang. Bagi orang yang hidup pas-pasan, uang bukan sekadar alat tukar, ia juga simbol kepercayaan dan harga diri. Namun justru dari sinilah kisah tragedi ini bermula. Setelah identitas korban diketahui, polisi melakukan penyelidikan secara intensif. Para saksi yang menemukan jasad korban diperiksa. Teman-teman korban dan beberapa tetangga di sekitar rumah kontrakan korban juga ikut diperiksa. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan ini, polisi memperoleh informasi yang sangat penting. Danu ternyata memiliki sepeda motor. Namun polisi tidak menemukan sepeda motor itu di rumah kontrakannya. Sepeda motor itu diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku. Kini penyelidikan mulai menemukan arah yang lebih jelas. Pelacakan kendaraan itu menjadi kunci penting. Jejak sepeda motor tidak berhenti di Tangerang. Penyelidikan justru membawa polisi keluar kota. Hingga akhirnya, motor milik Danu terlacak berada di Kemiling, Bandar Lampung pada Rabu 19 November 2025. Temuan ini membuka tabir baru. Sepeda motor tersebut ternyata sudah berpindah tangan beberapa kali, dari satu orang ke orang lain. Tanpa proses yang jelas, 6 orang sudah dimintai keterangan terkait kepemilikan sepeda motor tersebut. Namun polisi masih mendalami unsur pidananya. Berdasarkan rangkaian perpindahan sepeda motor itulah, penyidik menemukan petunjuk menuju tersangka utama pembunuhan. Petunjuk itu mengarah pada satu nama, seorang pria berinisial SA, berusia 30 tahun. SA bukan orang asing, ia adalah sahabat Danu, selama tinggal di rumah kontrakan di Tangerang. Polisi langsung bergerak cepat, jejak pelaku berhasil ditemukan. Esha diketahui sedang berada di rumahnya di Lampung. Pada tanggal 24 November 2025, polisi terpaksa mendobrak pintu rumahnya karena SA tidak kooperatif ketika rumahnya sudah dikepung polisi. Esha berhasil ditangkap saat berusaha sembunyi di kamar rumahnya. Esha akhirnya digelandang petugas dan dibawa ke Polres Tangerang untuk menjalani serangkaian proses penyidikan. Dalam pemeriksaan di kantor Polres Tangerang, Esa menceritakan kronologi peristiwa itu secara detail. Menurutnya, peristiwa itu dipicu oleh rasa sakit hati. Danu dianggap telah merendahkan harga dirinya. Kasus ini bermula ketika Esa mendatangi rumah kontrakan korban di Kampung Bunut, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Ia berniat menagih utang sebesar Rp500.000 yang dipinjam korban. Alih-alih disambut baik, pertemuan itu malah berubah menjadi pertengkaran. Menurut pengakuannya, ia dibentak dan diludahi oleh korban. Perlakuan itu membuat Esa merasa terhina dan sakit hati. Sakit hati itu tidak berhenti di situ. Pada hari Jumat, 14 November 2025, Esa kembali mendatangi rumah kontrakan korban sekitar pukul 19:30. Kali ini dengan niat lain. Saat itu, ia melihat rumah kontrakan itu tidak terkunci. Ia masuk ke rumah kontrakan itu dengan mudah. Ketika masuk rumah, ia melihat korban sedang tertidur pulas. Esa langsung menuju ke ruangan dapur untuk mengambil sebilah pisau. Ia bisa leluasa di rumah kontrakan,
karena sering mengunjungi rumah itu. Ia dan korban sering ngobrol dan ngopi bareng di rumah tersebut. Esa dan korban memang dikenal bersahabat. Dengan sebuah pisau dapur di tangannya, Esa mendekati korban yang masih tertidur pulas. Tanpa pikir panjang, Esa melukai bagian leher korban. Untuk memastikan korban tidak melawan, wajahnya kemudian dibekap dengan bantal. Danu meninggal di tempat. Setelah itu, Esa mulai menghilangkan jejak. Jasad korban dibungkus dengan plastik hitam, lalu dimasukkan ke dalam karung. Pisau dapur dan bantal dibuang ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kemis, Tangerang. Ponsel dan dompet korban dibuang ke saluran air di kawasan industri Sukadamai, Kecamatan Cikupa. Dini hari, Sabtu 15 November 2025, sekitar pukul 2:30. Esa membawa jasad korban menggunakan sepeda motor milik korban sendiri. Ia menuju Desa Bunder, ke kebun pisang yang sunyi. Di sanalah jasad Danu dibuang. Keesokan harinya, sepeda motor korban dijual seharga 5,3 juta rupiah. Uang itu digunakan Esa untuk pulang ke Lampung. Namun, kejahatan jarang benar-benar rapi. Bau dari jasad korban akhirnya menarik perhatian warga. Bau busuk menyengat yang mengambang di udara beberapa hari telah mengganggu kenyamanan warga. Pada hari Selasa pagi, 18 November 2025, warga sekitar kebun pisang di Kampung Bunder berusaha menelusuri sumber bau busuk menyengat tersebut. Saat menelusuri semak-semak kebun pisang, mereka menemukan sebuah karung yang mencurigakan. Ketika karung itu dibuka, warga menemukan sesosok manusia yang sudah meninggal dan membusuk dalam posisi telungkup. Belakangan diketahui itu adalah jasad Danuarta Saputra. Dari hasil pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang yang menjadi saksi bisu peristiwa itu. Sepeda motor korban, pakaian yang dikenakan korban, tali, karung, plastik dan bantal, serta uang tunai 1,3 juta rupiah. Kini Esa harus tinggal di dalam jeruji besi. Esa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau pidana mati. Kasus ini memperlihatkan satu hal yang pahit, bahwa perbuatan keji itu tidak selalu berawal dari konflik besar, tidak selalu dari dendam lama. Kadang, ia lahir dari emosi sesaat, dari utang kecil, dari harga diri yang terluka. Kini, Esa harus menjalani kehidupannya di penjara dalam waktu yang lama. Sementara Danu, seorang pemuda perantau berusia 21 tahun, harus pulang dalam kondisi yang memilukan, dibungkus karung dan ditinggalkan di kebun pisang. Dan dari kisah nyata ini, kita kembali diingatkan bahwa dalam hidup yang keras, amarah yang tak dikendalikan bisa menghapus masa depan. Bukan hanya milik pelaku, tetapi juga milik orang yang tak sempat membela diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.